Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Channel ini membahas tentang tutorial dan bahan-bahan pembelajaran serta berbagai hal lain yang menyangkut dunia pendidikan. Kali ini kita akan belajar perbandingan atau rasio. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Suatu ketika, Siti dan ibunya ingin memasak kue bolu. Kemudian, ketika akan membuat adonan tepung, Siti bertanya kepada ibunya, "Berapa banyakkah gula pasir yang harus dimasukkan ke dalam adonan?" Kemudian, ibunya menjawab, "Banyak gula pasir yang harus dimasukkan ke dalam adonan harus sesuai dengan banyak tepung yang akan dibuat adonan." Ibunya menyatakan bahwa banyaknya gula pasir dengan tepung harus 10:1. Baiklah adik-adik sekalian, ilustrasi di atas adalah contoh penggunaan perbandingan atau rasio dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita cari tahu apa itu rasio atau perbandingan. Rasio atau perbandingan adalah cara yang digunakan untuk membandingkan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya, atau juga membandingkan jumlah atau kuantitas terhadap jumlah yang lainnya. Rasio secara sederhana digunakan untuk membandingkan antara dua buah nilai, namun bisa juga digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih buah nilai. Dalam penulisannya, rasio dituliskan dengan tanda titik 2, atau dalam perhitungan matematikanya, untuk memudahkan penulisannya, dituliskan dalam bentuk pecahan. Bagaimanakah contoh-contoh rasio? Berikut penjelasannya. 1. Rasio menunjukkan perbandingan dua buah benda atau lebih yang berkaitan satu dengan yang lain. Misalnya kue dibuat dari 3 gelas tepung dan 2 gelas gula pasir. Maka perbandingannya adalah 3:2. Kedua, sekelompok penari terdiri dari 10 orang penari laki-laki dan 8 orang penari perempuan. Perbandingan penari laki-laki dibanding penari perempuan adalah 10:8. Sementara perbandingan penari perempuan terhadap laki-laki adalah 8:10. Kemudian, rasio dapat dinaikkan atau diturunkan dengan cara dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Misalnya, 10:8 dapat sama-sama kita bagi dengan 2, sehingga kita dapatkan perbandingan baru 5:4, yang nilai perbandingannya tetap sama. Ketiga, membandingkan lebih dari 2 benda. Misalnya, perbandingan umur ayah, Edo dan ibu 8:7/3. Jika umur Edo adalah 11 tahun, berapakah jumlah umur ketiganya? Maka penyelesaiannya dapat kita buat sebagai berikut. Jumlah umur berbanding umur Edo sama dengan 8 tambah 7 tambah 3 berbanding umur Edo. Kemudian jumlah umur berbanding umur Edo 11 tahun sama dengan 18/3. Maka jumlah umur sama dengan 11 dikali 18 dibagi dengan 3, atau sama dengan 66 tahun. Sehingga jumlah umur Edo, ayah, dan ibu adalah 66 tahun. Keempat, posisi atau letak rasio akan mempengaruhi hasil perhitungannya, sehingga dalam mengerjakan soal
kita harus memperhatikan letak rasionya, jangan sampai terbalik. Baiklah adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita paham ya. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di sebuah SD adalah 2:3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapakah jumlah murid perempuan? Untuk dapat menyelesaikan soal tersebut, mari kita buat perbandingan sebagai berikut. Laki-laki dibandingkan dengan perempuan sama dengan 2:3. Kemudian, karena murid laki-laki diketahui 12, maka kita masukkan nilainya ke dalam perbandingan. Kemudian, perbandingan tersebut kita selesaikan dengan cara dikali silang, maka kita dapatkan jumlah perempuan dikalikan dengan 2 sama dengan 12 dikalikan dengan 3. Sehingga kita dapatkan bahwa jumlah murid perempuan sama dengan 12 dikali 3 dibagi dengan 2. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 18 orang. Jadi, jumlah murid perempuan adalah 18 orang. Kemudian, perbandingan umur ayah, ibu, dan dayu adalah 9:7 berbanding 2. Jika umur dayu adalah 12 tahun, berapakah umur ketiganya? Untuk menyelesaikan soal tersebut, perhatikan perbandingan berikut. Jumlah umur berbanding umur dayu sama dengan 9 ditambah 7 ditambah 2 berbanding dengan 2. Sehingga kita dapatkan jumlah umur berbanding 12 sama dengan 18 berbanding 2. Kemudian kita kali silang, sehingga 2 kali jumlah umur sama dengan 18 kali 12. Sehingga kita dapatkan 12 kali 18 sama dengan 228. Kemudian kita bagi dengan 2 sama dengan 108. Jadi, umur ayah ditambah umur ibu ditambah umur dayu sama dengan 108. Terakhir, perhatikan soal berikut. Suatu minuman dibuat dengan mencampurkan air, sirup, dan santan dengan perbandingan 3:4:5. Jika ibu ingin membuat sebuah minuman sebanyak 8 liter, berapa literkah santan yang diperlukan? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita akan menggunakan perbandingan jumlah liter sirup dibandingkan jumlah liter santan. Sehingga kita dapatkan perbandingan sebagai berikut. Jumlah sirup yang akan dibuat berbanding dengan jumlah santan sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 berbanding dengan jumlah santan. Perbandingan santan yaitu 5. Maka kita dapatkan 6 liter berbanding jumlah liter santan sama dengan 12 berbanding 5. Kemudian kita kali silang, sehingga kita dapatkan 12 dikali jumlah santan sama dengan 6 dikali 5. Maka jumlah santan yang diperlukan adalah 30/12 atau sama dengan 2,5 liter. Jadi, jumlah santan yang diperlukan untuk membuat sirup sebanyak 6 liter adalah 2,5 liter. Baiklah adik-adik sekalian, demikian video kita kali ini. Jika ada saran, kritik, dan sebagainya, silakan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.